Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan seperti biasa dilanjutkan dengan acara ta'lim atau diskusi kita, yang mana ini adalah tentunya atas karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan ini mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang selalu berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan selalu berusaha untuk bisa menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan semoga kita semua bisa mendapatkan sabatul udma di yaumil jazakala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa duduk kembali di depan jamaah semuanya untuk melanjutkan kajian kita atau diskusi kita, yang mana tema yang saya bahas atau yang saya kedepankan yaitu membahas tentang penjelasan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai tentang pembahasan yaitu kewajiban seorang mukallaf untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan atau yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan wajib kepada seorang mukallaf melaksanakan tentang kewajiban-kewajiban yang berhubungan atas kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengkaji, memahami tentang syarat dan rukun tentang kewajiban tersebut. Bahkan sudah dibahas pula tentang kewajiban bagi seseorang yang melihat saudaranya atau teman-temannya apabila dia tidak bisa melaksanakan
atas kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan untuk bisa mengingatkan, memberitahukan, bahkan dengan secara paksa untuk dia bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kami akan mencoba melanjutkan masih di pasal yang sebelumnya. Sebelum kita bahas, mari kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu tarku jami'u muharramati wa nahyul murtaqibuha wa man'uha qahran minha in qadaru alaihi wa ila wajaba alaihi ankara dalika biqalbihi wa mufaraquhu maudi al maksiyati wal haramu ma tawa'adallahu murtaqibuhu bil iqabi wa wa'ada tarikuhu bisawab. Untuk yang selanjutnya, wayajibu tarku jami'ul muharramati. Wajib, kalau ditakdirkan wayajibu ala kulli mukallafin gitu. Tarku jami'ul muharramah. Wajib ke setiap jalma mukallaf, yang mana isi dari mukallaf itu adalah akilun, baligun, mumayyizun kemarin. Yang dinamakan orang mukallaf itu balik, berakal. Nah, keluar dari kecap balik adalah mumayyiz atau sobiyun, anak-anak yang belum mendapatkan khitab atau tugas untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kecap akil berarti majnun. Artinya orang yang tidak berakal. Baik yang tidak berakal dari dia dilahirkan sampai dia meninggal, atau tidak berakalnya itu ketika ada sesuatu dia mendapatkan ujian dengan penyakit sehingga bisa menghilangkan kepada akalnya. Maka kalau dia keluar dari kalimat akilun, yaitu majnun, orang yang hilang akalnya, GDJ, orang gila gitu. GDJ apa namanya? Orang gila di jalan gitu. Itulah dia tidak dosa apabila dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan. Nah, untuk selanjutnya wajib kepada mukallaf itu tarku jami'ul muharramati, untuk bisa menjauhkan diri, meninggalkan, menjaga, jangan sampai dia melaksanakan atau tergelincir kepada sesuatu yang telah Allah haramkan. Karena di Quran itu jelas, al-haramu bayyin, al-halalul bayyin. Sudah dijelaskan di dalam Quran dan al-hadis mana yang termasuk kategori halal, artinya boleh dilakukan, kalau makanan boleh dimakan, kalau sesuatu boleh dilakukan. Mana yang haram, artinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ka uqudil walidaini wa qati'ur rahmi wa syarbul khamri wa qatlun nafsi wa aklu riba wa zina wa akafali qaumi lutin alladzi ahlaqumullahu bidunubihim. Di dalam kitab ini diantaranya dijelaskan
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seorang mukallaf tidak boleh melaksanakannya, artinya harus menjauhkan diri dari pekerjaan tersebut, adalah uqudul walidain. Ini udah jelas. Apa uqudul walidain ini? Dia itu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang termasuk orang tua ini siapa? Secara spesifik yaitu orang tua atau ibu kandung yang melahirkan kita atau ayah kita, tetesan darah yang ada di dalam diri kita. Selama dia tidak mengarahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai anaknya wajib untuk mengikutinya. Dalam ayat yang jelas, wala taqul lahuma uff. Nah, udah, kalau gak salah, kalau masih ingat sudah dibahas oleh Pak Ruli. Ya Pak, sudah pernah dibahas kalau saya ini pernah mendengar di penjelasan ini. Bagaimana kita harus hormat kepada kedua orang tua, mengikuti apa yang diarahkan. Karena tidak mungkin orang tua kita mengarahkan kepada sesuatu hal yang akan menjadikan kemudaratan kepada anaknya. Saya yakin sejelek-jeleknya, sebadung-badungnya orang tuanya tidak akan mungkin. Coba aja Pak, sudah lihat Pak di jalan Pak, Masya Allah. Kadang-kadang banyak kita ambil contoh Pak. Punten, bukan kita menjelekkan, kita sering melihat di pertigaan, perempatan jalan, secara dohiriah kita mungkin ya kalau lihat tuh, tapi ternyata kepada anak tuh masih sayang Pak. Dia digendong-gendong sampai kita di jalan, luar biasa. Itu secara dohiriah. Tapi ada orang tua yang lebih sayang daripada itu. Tidak hanya itu di dunia, itu di dunia. Tidak mau anaknya ke tabrak mobil, ke motor sampai dia gendong walaupun dia sambil minta-minta di jalan. Ini kita memandang yang lebih jauh lagi. Sampai mana rasa sayang orang tua kepada anaknya? Lah kita semua yang ada di masjid ini kan udah orang tua semua. Betul ya Pak? Udah punya anak masing-masing, bahkan udah punya cucu kita Pak. Ada yang udah punya cucu ya Pak. Kita ini kadang-kadang mencintai keluarga kita hanya sebatas dunia, sehingga kita berangkat pagi pulang malam. Itu apa itu? Untuk mencari nafkah supaya anak dan istri keluarga kita tidak sampai kelaparan. Sayang, malu kita kalau misalnya keluarga kita tidak makan gara-gara kita malas. Betul Pak ya? Itu di dunia. Pernahkah kita berpikir panjang sehingga kita tidak mau kalau anak saya, keluarga saya, istri saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan adab daripada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir sampai ke sana? Padahal di surah At-Tahrim ayat 6 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini rasa sayang orang tua kepada keluarga harus sampai ke sana. Kalau hanya sebatas di dunia, berarti kita tidak sayang terhadap anak dan istri kita dan keluarga kita. Sehingga kita tidak mampu untuk mencegah diri kita, mencegah keluarga, anak dan istri kita untuk menjauhkan diri daripada apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'uqudil walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang
Itu salah satunya. Masya Allah. Pak, kita bersyukur Pak. Kalau kita masih punya orang tua, masih hidup orang tua, ini sangat luar biasa. Allah memberikan kesempatan untuk mencari pintu surga. Salah satunya dengan siapa? Dengan ampunan daripada kedua orang tua. Bahkan kalau kita biasa Pak ya, sebelum Ramadan kita minta maaf dulu kepada kedua orang tua. Dan Quran menjelaskan seperti itu. Boro-boro kita melakukan sesuatu hal yang secara fisik kepada kedua orang tua, kita berbicara aja harus dijaga. Apalagi sampai kita membentak-bentak. Luar biasa Pak. Sekarang ini kita udah krisis akhlak Pak. Krisis akhlak Pak. Kita hampir setiap hari di berita-berita baik televisi itu kita dipertontonkan dengan perlakuan seorang anak terhadap orang tuanya. Bahkan ada, nauzubillah minna, sampai yang tega membunuh anaknya, membunuh bapaknya, anaknya membunuh ibunya. Betul Pak ya? Apa ini? Ini ada krisis moral. Buru-buru membunuh, membentak pun. Kita disuruh oleh ibu kita, disuruh orang bapak kita, kita bilang mau. Itu aja udah termasuk, udah menyakiti hatinya. Mungkin orang tua tidak berani untuk langsung ngomong kepada kita, mungkin di belakang kita mengelus dada orang tua kita. Ya Allah, saya udah melahirkan dia, dari dia sampai ngidam, mengandung, sampai dia lahirkan, yang dia menaruhkan nyawanya. Kalau istilah ngajuru kan Pak, kalau kata ibu saya, kenapa dibilang ngajuru itu? Ngajuru itu nyawanya udah dijuru, udah sedikit lagi Pak, telat sedikit, lewat itu. Siapa itu? Ibu kita. Ketika sudah lahir, masih ada aja anaknya yang membangkang kepada orang tuanya, bahkan sampai mengancam. Saya miris Pak, 3 tahun pernah saya melihat sampai anaknya mau mempenjarakan ibunya. Sakit gak kira-kira ini? Sakit gak Pak? Sakit Bu. Ibunya yang melahirkan sampai dia penjarakan gara-gara hal duniawi. Di mana hati nurani anak itu? Dah ada. Nauzubillah. Saya kira itu udah luar biasa ya. Kalau dia tidak maafkan sama ibunya yang telah dia penjarakan, nggak tahu itu nasibnya kelak di akhiratnya. Ngeri Pak. Ini banyak Pak kasus-kasus seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang mukallaf akilin baligin harus mampu menjauhkan dirinya daripada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya uqudul walidain adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa qati'ur rahmi, di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita jangan sampai tergelincir kepada hal tersebut, adalah qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi, baik sesama keluarga, tetangga, sahabat, teman. Ini siapa? Gak sepele Pak ya. Bahkan sekarang itu lebih mudah Pak untuk menyambungkan silaturahmi. Mungkin Bapak di kantor punya teman sekantor dulu, mungkin teman-teman sekolahan, kan luar biasa Pak. Sekarang bisa nyambung kembali Pak, gara-gara dengan teknologi seperti sekarang ini, ada WhatsApp, bahkan di FB. Saya pernah juga Pak, udah puluhan tahun Pak, udah puluhan tahun kita berpisah, dari mulai SD, udah ketemu lagi di FB Pak, dia ngikut.
Dia nanya, dulu kan masih anak-anak kita ya, sekarang udah berjenggot, udah berkumis, kulit udah keriput dikit gitu kan. Ini betul nggak Pak I? Katanya. Saha iya. Saha orang Sunda kan begitu. Saha iya. Poho deui atuh cenah. Kapan urang bareto zaman kala jamu mede. Itu pulang sekolah Pak. Kalau di kampung itu sangat luar biasa. Kan saya luar sekolah tuh jauh Pak dulu. Jalan kaki Pak. Kira-kira dari sini sampai Ciputat mah dekat atau hampir UNJ Pak. Itu jalan kaki, nggak ada buat motor sekarang itu Pak. Sekarang juga masih, cuman kalau sekarang bisa pakai motor. Kalau dulu kagak ada, orang tanjak begini kan di kampung nih. Itu teman saya itu dulu sekelas, keluar kelas 6 kalau saya dulu masih pesantren. Kalau dia nggak tahu kemana, katanya sekolah, dia kerja itu. Berpisah lama Pak. Tiba-tiba ketik di FB mungkin kelihatan ya, klik dia itu masih kenal ya muka saya gitu. Di mana sekarang kan? Di mana sekarang? Dia itu kalau pulang sekolah itu masih ingat dia cerita. Dulu kan kita pulang sekolah itu, sekarang Pak jamu mede itu jamu sekolah lapar Pak perut tuh. Ada luar biasa tuh. Kisah-kisah. Iya ya, Masya Allah. Dia udah punya anak 3, saya udah punya anak 4. Ketemu itu medsos. Jadi silaturahim itu sambung kembali Pak. Ini kita saut-sautan sekarang Pak. Ini kita minta nomor WA Pak. Nyambung di FB kita nyambung WA. Itulah bagus Pak. Medsos kita manfaatkan untuk bersilaturahim, bukan untuk memutus silaturahim. Gara-gara di grup ada yang komen gak jelas, keluarin dari grup. Foto silaturahim Pak, belum sempat minta maaf, dia udah keluar dari grup. Mendingin kalau masih sempat japri kita minta maaf. Kalau di grup itu jangan mudah tersinggung, kita biarkan aja. Mau kita baca. Namanya orang banyak, apalagi kalau jadi presiden, baru di grup ratusan orang, kita udah puyeng mikirinnya. Apalagi kita jadi coba tanya Pak Ruli. Berapa yang diurus sama Pak Ruli sekarang? Pusing gak Pak Ruli? Kadang-kadang kan pusing Pak. Ada yang mengadukan masalah ini, datangnya ke Pak RW. Bener Pak. Baru di grup doang kadang-kadang kita. Kalau ini Pak, kalau bahasa Sunda cemen gitu Pak. Ada yang komen misal, dia nge-share ini nggak di-like, ngapain gua ini? Gua keluar aja dari grup. Ya, cemen, putus silaturahim Pak. Sudah bagus dibikinkan grup WA misalnya. Grup WA kan banyak tuh grup, kadang-kadang pusing. Jadi dia nih di grup, kebanyakan grup HP-nya ngeheng Pak. Ada grup sekolah, alumni sekolah, grup pesantren, grup di masjid, kadang-kadang ada juga komunitas misalnya. Berapa grup di HP kita itu? Sampai gak baca-baca udah ratusan gitu, nggak kebaca itu. Ya udah delete aja muat gitu. Sebetulnya itu bagus Pak. Itu untuk menyambungkan silaturahim. Kalau kita datang untuk menyambangi, kemungkinan tidak bisa. Untuk kesemuanya kita sambangi, untuk kita bersilaturahim. Kalau kita misalnya di hari raya, cukup untuk menyambungkan lidah kita dengan mengetik di WhatsApp kita, menyambungkan rasa silaturahim kita. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sehingga kita sudah nyambung, lalu kita putuskan, itulah yang dinamakan kita itu termasuk dosa karena kita memutuskan silaturahim. Ada salah satu kisah yang sangat menarik. Rasulullah SAW pernah didatangi dari seseorang dari perkampungan di daerah Arab, namanya Arab Badawi namanya. Rasulullah datangi salah satu sahabatnya. Kucuk-kucuk dia datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqaribuni minal jannah au bima yubaidani minal nar." Kata sahabat tersebut dari pelosok jauh-jauh datang kepada Rasulullah untuk minta fatwa pituahnya. Kalau di sini datang ke kiai, ke ustadz, ke guru misalnya, dalam ya Allah. Guru coba kasih, berilah fatwa pituah yang bisa mendekatkan
diri saya bisa dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa jauhkan diri dari surga Allah Subhanahu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat begitu. Akhbirni bima yuqaribuni minal jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu saya apa saja yang bisa menjadikan diriku dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya belum bisa masuk, Pak. Ini bahasanya diplomatis aja, Pak. Kalau Pak ditanya yang menjadikan diri saya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu bahasa gamblangnya. Cuma kata sahabat ini, akhbirni bima yuqaribuni, yang bisa menjadikan diri saya dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kasih tahu saya ya Rasulullah bima yubaidani, sesuatu yang mana apabila saya jauh daripada sesuatu itu bisa menjauhkan saya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak sampai masuk kepada neraka gara-gara pekerjaan itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan aqimus shalah was-shaumu ramadan wasilatul arham. Ada 3 hal kata Rasulullah SAW, di antaranya yang menjadikan diri kamu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat, kedua adalah puasa di bulan Ramadan, yang ketiga adalah silaturahim. Jadi silaturahim ini adalah salah satu sarana yang bisa memasukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan yang bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah kita bersilaturahim agar kita bisa dekat dengan surganya Allah, bisa masuk kepada surganya Allah. Banyak-banyaklah kita bersilaturahim agar kita jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi daripada Anfusahum. Allah memerintahkan agar diri kita jaga dari api neraka. Allah memerintahkan agar kita jaga keluarga kita dengan cara apa? Dengan sholat, dengan puasa di bulan suci Ramadan, dengan silaturahim. Karena kalau kita memutus silaturahim, itu adalah bagian kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat seseorang dia itu senang tidak sholat, senang tidak berpuasa, senang memutus silaturahim. Wa nahyun murtaqibuha wa man'uhu qahran. Kalau dipanjangin begini, wa yajibu ala kulli mukallafin nahyun murtaqibuha. Kalau dipanjangin begitu lughatnya. Dan wajib kepada seorang mukallaf untuk mencegah seseorang yang senantiasa dia senang untuk melakukan apa yang telah Allah haramkan, apa yang telah Allah larang. Ini menjelaskan bahwa kita itu harus mempunyai sifat sosial. Kepedulian kita harus ada. Tidak boleh kita mempunyai masa bodoh dengan segenap kemampuan kita. Kalau mampu lisan, dengan mampu kekuatan dengan kekuatan. Setidaknya kalau kita tidak mampu dengan lisan dan kekuatan, kita ingkar biqalbi, dengan hati. Karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf, memerintahkan untuk melakukan nahyun mungkar. Dan kita diperintahkan untuk mencegah yang namanya dari kemungkaran. Kemungkaran itu bermacam-macam. Kalau ada seseorang yang senang memutuskan silaturahim, itu adalah pemungkaran. Kita harus bisa mencegahnya. Kalau ada yang berseteru, lalu dia tidak akur jamaah sama jamaah, temannya sama temannya, tetangga nggak akur sama tetangganya. Nah, ini kewajiban Pak RW. Kalau ada tetangga yang bersatu, ini kewajiban. Nahyu mungkar itu termasuk, itu adalah tarkul muharramah.
Kalau wah ini saya kapasitas saya ini kalau gini, ini bagian saya Pak RT, Pak RW untuk mendamaikannya. Jangan sampai dia putus. Ini datang misalnya kakaknya berantem sama adiknya jauh-jauh sampai dia putus itu akhirnya. Kalau kita ada kemampuan di sini kita ada. Tidak boleh seperti itu. Kalau dalam agama bahkan dibatasi. Kalau kita mau berseteru, kecewa sama seseorang, keluarga, sahabat, kerabat, bolehlah. Asal jangan melebihi dari 3 hari ya. Nanti dijelasin kita ya. Kalau melebihi 3 hari itu dosa luar biasa. Tidak boleh. Jadi kalau kita salaman itu cuma salaman doang, harus salaman dengan sampai hati. Kita memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Kalau kita kan tahunan biasanya Pak. Kita tahunan minta maafnya. Kadang-kadang di bulan habis Idul Fitri atau Idul Adha. Biasanya yang lebih populer Idul Fitri ya. Idul Adha kadang-kadang enggak. Padahal untuk menyambungkan silaturahim itu bukan hanya di waktu atau di momen-momen tersebut. Setiap saat kita tidak boleh kita memutuskan silaturahim. Kapan dia ada kesempatan untuk menyambungkan silaturahim? Enak Pak. Musuh hiji loba teuing, teman 1000 masih etik teuing. Sekarang sudah masih kurang. Teman 1000 masih kecil sedikit. Musuh 1 kebanyakan. Susah hidup. Kemanapun kita melangkah kalau banyak musuh susah. Boro-boro banyak. Kita punya musuh di Pamulang, mau melangkah susah Pak. Wah, ada itu takut ketemu sini saya. Ntar saya kamu ketemu sendirian, ntar ngajar saya gimana? Susah Pak. Mau ke Ciputat, takut ada di Ciputat nanti lagi ketemu di jalan. Sumpek hidup Pak. Kalau banyak musuh. Itu. Makanya teman 1000 itu masih sedikit. Tapi kalau punya musuh 1 kebanyakan, artinya tidak boleh kita punya musuh. Semuanya harus innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum. Boleh kita bukan saudara satu nasab, tapi kita saudara seiman. Kalau kata Ustaz Uas itu, ya kita disatukan dengan iman, kita disatukan dengan Pancasila. Ya boleh tidak satu akidah, tapi kita satu. Nggak apa-apa. Hubungan sosial kita harus bagus. Rasulullah SAW menyontohkan seperti itu. Boro-boro yang beda, yang satu keimanan, satu akidah. Yang beda akidah pun untuk sosial kita tuh harus dijaga. Untuk muamalah tuh nggak apa-apa. Kita berjual beli, transaksi, kan diperbolehkan. Kita harus menjaga. Hablum minallah kita harus baik, hablum minanas kita. Kalau ada seseorang yang berani meninggalkan atau yang berani melawan kedua orang tuanya, yang berani memutuskan silaturahimnya, ada kewajiban bagi kita yang melihatnya. Nahyun murtakim wa manuha. Melarang, mencegah, tidak boleh begitu. Itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pereratlah silaturahim. Wa ila wajaba alaihi ayunkira dzalika biqalbihi. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya kalau tidak mampu gimana lagi? Yang penting paling tidak hati, kata ujar ini. Apa yang dinamakan haram? Dalam kitab ini dijelaskan yang definisi haram di dalam kitab Sulamut Taufik adalah wal haramu ma tawa'adallahu murtaqibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bisawab. Yang dinamakan haram itu adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang melaksanakannya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan dengan pahala bagi orang yang mampu untuk meninggalkannya. Kalau di dalam definisi yang lain, yang namanya haram ma yu'aqqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Sesuatu yang Allah berikan balasan dengan siksaannya apa bagi orang yang melaksanakannya, wa yusabu ala tarkihi,
dan diberikan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu meninggalkannya. Jadi kalau kita mampu meninggalkan di antara yang tadi, ukudul walidain wa qati'ur rahmi misalnya, itu kita secara tidak langsung kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita laksanakan itu, kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya dari tadi. Dari kisah orang Badawi tadi. Itu, Pak. Jadi haram menurut ilmu syara mayusabu ala fa'il ala fa mayu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala fi'lihi. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan wal haramu ma tawa'adallahu bil iqab wa wa'adallahu bisawab. Adalah Allah akan memberikan adab bagi orang yang melaksanakannya dan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Tuh. Jadi beruntung kita mampu untuk meninggalkan, menjauhkan diri, menjaga diri daripada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pembahasan pada pagi hari ini tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan penjelasan dengan sedikit contoh-contohnya, saya cukupkan sampai di sini. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada yang harus didiskusikan atau mungkin ada yang harus diluruskan sebelum saya tutup. Monggo dipersilakan. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Andaikan ada anak atau istri yang sudah diberitahu, sudah dibimbing, tapi anak ini tetap dia melakukan hal-hal yang di luar daripada jangkauan kita. Nah itu bagaimana? Tadi yang dibilang bahwa di zaman Nabi Nuh sendiri, ya, zaman Nabi Nuh itu anak dan istrinya tidak ikut dalam dengan Nabi Nuh. Dan Allah berfirman, tinggalkan saja istri dan anak kamu. Terima kasih pada pertanyaannya yang sangat luar biasa. Kita itu diperintahkan untuk mengingatkan, bukan untuk memberikan hidayah. Kalau nggak salah kemarin Isra Mi'raj dibahasnya, betul ya Pak? Ada sahabat Nabi, bahkan paman Nabi sendiri ya, yang begitu sayang kepada Nabi, tapi urusan dengan akidah tidak mau dia mengikuti Nabi. Siapa namanya itu? Abdul. Dia itu bahkan ada, kalau penjelasan situ sebagian ulama katanya siksaannya nggak terlalu berat. Di antara siksa neraka yang tidak berat itu adalah buat pamannya Nabi Muhammad SAW, karena dia mendukung untuk kemajuan. Lantas bagaimana kita ini sudah mengarahkan anak kita atau keluarga kita, tapi keluarga kita ini melakukan sesuatu hal yang Allah larang di luar sepengetahuan kita, atau mungkin terang-terangan di depan mata kita mungkin, padahal kita sudah larang itu, seperti meninggalkan sholat atau hal-hal yang lain misalnya. Apakah kita dosa apa tidak? Yang kewajiban bagi kita itu untuk mengingatkan, Pak. Kalau kita sudah mengingatkan, kalau kita sudah mengarahkan, seperti apa yang dilakukan oleh terdahulu nabi-nabi kita, sahabat-sahabat kita, insya Allah Pak, kita itu tidak mendapatkan dosa, karena sudah melaksanakan kewajiban kita. Kan kita sudah perintahkan Pak, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mengadu. Kenapa dia bisa masuk neraka? Anda kan kisah Pak.
Kalau dia menjawab, karena saya tidak diarahkan oleh orang tua saya dulu ketika saya hidup di dunia, saya didiamkan. Lantas bagaimana kita jawab dulu nanti? Tetapi kalau kita pernah memerintahkan, bahkan dengan segenap kemampuan kita, insya Allah kita akan bisa menjawabnya, Pak. Nanti kan saling hujat-menghujat, Pak. Maka jadi musuh, Pak. Istri kita jadi musuh, anak kita jadi musuh kelak. Kenapa jadi musuh? Lah itu, Pak. Tetapi kalau kita tidak bisa adu argumen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak kita enggak sholat kita diamin, anak kita berlaku sebebasnya kita diamin. Lah, apa yang kita mau jawab? Tapi ketika kita di dunia pernah, bahkan bukan pernah lagi, setiap saat mengingatkan anak kita untuk menjauhkan dirinya daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kelak kita akan bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha adil. Mungkin lisan ini dikunci, Pak. Mungkin lisan ini dikunci, Pak. Tidak bisa berbicara, menjawab, tapi tangan. Kata tangan, iya Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin. Bahkan tangan ini pernah menggambar anak saya sewaktu di dunia ketika dia meninggalkan sholatnya, membangunkan dia dari tempat tidurnya akan melaksanakan sholat subuh. Coba kalau tidak pernah kita tangan ini digunakan untuk membangunkan anak kita yang meninggalkan sholat, menjawab gak? Kan dulu nanti dikunci, Pak. Lisan kita itu dikunci. Yang berbicara itu anggahota padanya. Apa di dalam surah Yasin? Ada kan? Apa itu? Ayat 6, 5. Wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, yang akan berbicara ini lisan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan berbicara dengan sejujur-jujurnya, Pak. Kata kaki betul, kata tangan betul. Bahkan anggota yang lain yang pernah digunakan untuk melakukan hal kebaikan atau keburukan, dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosakah kita ketika kita telah mengarahkan anak kita menyuruh sholat, tapi anak kita tetap tidak mau sholat, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak dosa kita, asalkan kita sudah pernah memperingatnya, pernah mengarahkannya. Insya Allah kita tidak berdosa. Sama apa yang telah dilakukan oleh sahabat pada Rasul sebelumnya. Sekelas Nabi juga tidak bisa memberikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, ya Muhammad, jangan mentang-mentang kamu Rasul, jangan mentang-mentang kamu Nabi. Kamu itu tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada sekalipun paman kamu sendiri. Innaka la tahdi. Iya kamu cinta terhadap pamanmu, iya kamu cinta terhadap anakmu, iya kamu cinta terhadap istriku, iya kamu cinta terhadap suamimu. Tetapi harus ingat, kamu tidak punya hidayah atas orang tersebut. Yang bisa memberikan hidayah adalah kami, kata Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada seseorang yang Allah kehendaki. Makanya kita tidak boleh kita merasa orang yang telah diberikan hidayah. Siapa tahu orang yang kita benci karena orang tergelimang dosa, tahu-taunya dia udah datang ke sini udah jadi ustaz. Banyak kan, Pak, mualaf sekarang jadi pendakwah, bahkan lebih pintar daripada kita, Pak. Yang dari mulai dilahirkan sudah Islam. Luar biasa, Allah beri kecerdasan. Film show. Ada lagi yang baru lagi nih, mualaf yang ganteng-ganteng itu. Dia sebetulnya mualafnya udah lama, cuman dia berliku-liku dulu, begitu kan. Kadang-kadang kehidupan orang tuh buruk, baik. Ada buruk, baik, buruk lagi. Yang kita harapkan baik kan begitu. Tapi begitulah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan iktibar buat kita, supaya kita ini yakin bahwa yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara di majlis talim, di mimbar-mimbar itu hanya sekadar menyampaikan, mengarahkan. Yang mempunyai hak
untuk memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Haruskah benci kepada tetangga yang senantiasa meninggalkan sholat? Iya, di dalam hati. Kalau mampu, kata tadi, ingatkan. Biarin aja, dia nggak sholat, biarin aja. Jangan sampai seperti itu pula di dalam hati. Tergelimarnya misalnya kemurkaan di depan mata kita, kita tidak mampu untuk melarangnya. Apakah kita diamin? Kalau kita mampu, kita larang dengan lisan, dengan kekuatan. Kalau tidak mampu, ingkarlah dengan hati, bencilah dengan hati. Itulah adaful iman. Tapi ketika kita sudah kita kerahkan kemampuan dengan lisan, dengan kekuatan, kekuasaan, apa daya? Apakah kita bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut? Hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah mengerahkan anak saya, sudah mengingatkan istri saya supaya pakai hijab setiap saat dia keluar dari rumah. Tapi istri saya melawan. Dek, pakai hijab, Dek. Itu rambut kamu kelihatan, tetangga kelihatan bukan muhrimnya. Apakah saya nanti gak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada keluarga kita, anak kita yang masih berani memperlihatkan auratnya, terutama perempuan di luar sana, yang dilihat yang bukan muhrimnya, pernahkah kita melarang itu atau mengarahkan itu? Kalau tidak pernah, hati-hati. Kita akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab dia itu besar. Seorang suami, seorang laki-laki, kita itu harus menanggung dosa anak kita, istri kita. Berapa anak kita? Apalagi kalau istrinya banyak, Pak. Kebayang saya. Istri satu aja susah kadang-kadang kita. Itu kita harus tanggung jawab. Kalau istrinya 4, yang satu narik, yang satu. Kata istri pertama, dulu saya memperlihatkan aurat saya, nggak pernah sama suami saya. Sini. Yang satu saya, dulu pernah saya begini-begini, nggak pernah dilarang. Istri yang kedua, kucing-kucing, habis badan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang bergabung itu bisa berbuat adil? Nggak tahu. Tanyalah sama dia. Kalau Bapak mampu silakan, Pak. Nggak kebayang gitu Pak nanti Pak. Tetapi kalau dia bisa adil, bisa menjalankan, dijadikan ladang ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa pula pahalanya. 1001. Yang ada berantem dulu. Itu Pak. Jadi pertanggungjawaban kita itu hanya sebatas memerintah dan melarang, bukan memberikan hidayah. Ketika kita sudah memerintah dan melarangnya, insya Allah kita tidak akan kebagian dosanya. Allah lebih adil, Allah Maha tahu. Nanti kelak tangan-tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Pak ya. Ada lagi Pak? Menambahkan mungkin? Cukup? Udah masuk ya? Itu saja yang saya bisa sampaikan. Benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya salah dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf kepada jamaah semuanya. Kepada Allah saya beristighfar. Sebelum kita tutup, mari bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.